nggak sih kalau misalkan ternyata ya kan kamu itu masih banget dipikirin sama dia ya, masih kepikiran banget ya sama kamu. Dia yang mungkin udah jauh sama kamu dan udah nggak di sisi kamu gitu kan, ataupun udah berada di terbang di sisinya yang lain ya. Di sisi orang lain maksudnya ya. Apalagi kalau misalkan kita diingat itu pas yang bagus-bagus banget dan berasa gak bisa move on gitu dari kita gitu kan, ya kan, jahat banget kan ya. Ada devil gitu kan dalam diri. Tapi kebanyakan dalam sudut hati kita teman-teman ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa ada yang namanya rasa apa ya, rasa ya kelegaan gitu ya. Pingin banget nggak sih selalu diingat gitu, apalagi sama orang yang pernah sayang sama kita atau kita pernah sayang sama dia. Ayo ya. Well, readingan kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bahas mengenai arti kehadiran kamu dalam hidupnya dia, dan apakah pada saat ini kamu masih diingat sama dia atau masih dalam benaknya dia. Dan kalaupun diingat teman-teman ya, ingatan macam apa sih, yaitu ingatan kayak apa sih ya. Oke, teman-teman, ini adalah timeless reading, general reading, so anytime kalian klik ya video ini, sebenarnya pastinya ada pesan penting buat kamu ya. Oke, teman-teman, stay positive, open your mind, ambil makna yang positif dari readingan ini, terlepas dari apakah ini nantinya akan jadi ceritamu atau bukan. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke, yang mau private reading silahkan ke alamat email ini ya, private atau personal reading Oracle Card Indonesia @gmail.com. Right, kita baca yuk. Sekarang kita nyampe ke zodiak Libra ya, kita sampai ke Libra ya. Kita baca terlebih dahulu. Apakah ya no, bukan apakah ya, arti kehadiran kamu dalam hidupnya dia ya. Pikirin satu orang teman-teman ya, fokus di satu orang. Kita coba lihat, kita bakalan lihat di tiga kartu ya. Kita ambil 3 kartu. Ini adalah kartu yang pertama, ada one, and then ada the courage of your love, and then the other card ada the lover and the beloved ya. Oke, kita bakalan lihat satu-satu arti kehadiran kamu buat dia. Kamu tuh ngasih makna apa sih dalam hidupnya dia ya. Kita mulai dari kartu one ya. One ini bercerita mengenai apa sebenarnya ya. Kamu ya buat dia itu adalah pemahaman spiritual, tepat di mana kamu hadir, tepat di mana panggilan spiritualnya dia tuh terbuka gitu. Artinya gerbang kesadarannya dia terbuka. Nah, perkara dia mau masuk apa enggak, nah ini terserah sama dia. Tapi yang jelas ya, dengan kamu dia belajar banyak banget, sampai bener-bener yang dia tuh bener-bener alright gitu kan, ini saatnya buat aku berubah. Nah kayak gitu, dia berada di titik yang seperti itu ya. Kebayang nggak ya? Bisa dibayangin nggak kalau kayak gini? Pikiran aja traveling kemana-mana ya. Kita coba lihat lagi kartu yang selanjutnya, the courage of your love ya. The courage of your love ini bercerita mengenai apa ya? Kebangkitan diri gitu. Ya ini dia tadi ya, hubungannya dengan spiritual spiritual awaken ya. Kebangkitan spiritual gitu. Artinya bukan bangkit dengan tahu punya apa six sense lah, atau nggak ada hubungannya dengan itu ya. Kebangkitan kesadaran adalah hal-hal yang berhubungan dengan ya perubahan diri ya, cara kamu untuk bertransformasi ke diri ya, kebangkitan, memilih untuk bangkit seperti itu. Jadi kartu yang tengah ini ya somehow dia itu lihat ya, kamu adalah sebagai titik baliknya dia gitu ya. Titik baliknya dia, bangkit dengan kekuatan dirinya dia. Dia yang tadinya mungkin nyalahin kamu, dia yang mungkin tadinya nyalahin orang lain ya, untuk hidupnya dia mungkin gak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi somehow entah kenapa gitu, dia memilih untuk oke, saat ini aku bangkit, aku berhenti untuk mengasihani diriku sendiri, dan ya udah gitu ya. Kamu ini ada di titik baliknya dia untuk memutuskan sesuatu hal ya, dalam upayanya dia untuk bangkit ke kesadaran spiritualnya dia. Jadi buat dia kamu ya luar biasa, walaupun mungkin sakit gitu kan, saling sakit dua-duanya atau saling menyakiti dua-duanya ya. Coba kita lihat ya, satu kartu lagi ada the lover and the beloved ya. Ini adalah tentang kebingungan ya. Ada perasaan dikhianati,
dikecewakan, terluka yang begitu dalam, dan ini begitu menyakitkan ya buat kalian berdua. Jadi ada yang merasa ditinggalkan ya, ada yang merasa ditinggalkan, dan ada yang merasa dikecewakan ya, ada yang merasa dilukai, hal-hal seperti itu. Nah ini dia yang mungkin ya teman-teman ya, pengalaman-pengalaman pahit ini yang membuat kamu ya pada akhirnya sama dia ya, ini mendapatkan pengalaman spiritual di sana. Artinya gerbang kesadarannya itu benar-benar terbuka, dan benar-benar kalian punya pilihan mau masuk apa enggak, mau melangkah apa enggak ya. Ini heran ya, benar-benar loh teman-teman ya, kalau misalkan lihat readingan yang tema ini ya, dari awal sampai akhir, dari zodiak apa sampai apa, rata-rata hampir mirip semua. Yang keluar kartunya juga hampir-hampir rata-rata mirip ya. Jadi teman-teman lihat deh satu-satu ya. Ya entah kenapa ini, entah kenapa, nggak ada yang kebetulan ya kan. Tapi kita pasti belajar juga, dan semoga teman-teman yang sedang mengalami ini ya belajar dari sana gitu. Pilihlah untuk masuk ya, gerbangnya udah terbuka ya, masuklah gitu. Karena seringkali ya kesadaran secara spiritual ini muncul ya dikala kita mungkin aja sedang mengalami hal-hal yang sakit gitu ya, yang membuat kita merasa tersakiti ya, seperti itu. Oke, sekarang kita bakalan baca ya, dia masih ingat nggak sih sama kamu sebenarnya ya. Coba kita lihat apakah dia sebenarnya masih ingat sama kamu ya. Oke, kita bakalan lihat di 3 kartu ya teman-teman ya. Ini ada hope, and then ada expression, and then ada creation. Alright, kalau misalkan kita lihat dari sini ya, apakah dia masih ingat sama kamu? Masih banget gitu ya. Bahkan ada hal-hal yang dimana dia nggak bisa ungkapkan gitu ya, nggak bisa ungkapkan, dan dia pendem rapat-rapat dalam dirinya dia. Moon di Cancer ya, ada hal-hal yang dia sembunyikan, ada hal-hal yang dia rahasiakan, ada perasaan-perasaan yang mungkin tertutupi ya, yang dia nggak bisa ekspresikan. Mungkin ada beberapa hal yang dia mau ungkapkan sama kamu tapi nggak bisa gitu ya, karena mungkin kalian udah nggak berhubungan, ataupun berhubungan pun mungkin salah satunya ada yang lain ya. Ini ada indikasi seperti itu juga. Ada hal-hal dimana komunikasinya juga sudah tidak sejalan seperti dulu ya, hal-hal seperti itu. Nah tapi ada masa-masa dia down ya, ini kartu hope ya, tapi dia tidak kehilangan harapan. Artinya ada masa dimana dia kepingin kamu balik gitu ya, ada masa juga dimana ada hal-hal yang kepingin dia omongin sama kamu gitu kan, tapi masih belum bisa, belum waktunya, belum pas ya menurut dia, seperti itu. Nah oke, kalau misalkan dibilang masih ingat, masih pakai banget ya di dalam diri yang paling dalam, masih ingat banget. Oke, sekarang kita lihat ya, kita bakalan lihat saran buat kamunya sendiri ya. Kita akan lihat saran untuk kamu sendiri ini teman-teman ya. Right, kita bakal baca, ambil 3 kartu. Ini ada innocence, and then ada relax, and then ada stewardship. Oke, kalau misalkan saran buat kamu sendiri ya, berhenti untuk nyalain siapapun ya, entah nyalain dia, entah nyalain hidup ini, entah nyalain diri kamu sendiri ya. Innocence ini berkaitan dengan salah-salahan gitu ya, artinya berhenti untuk nyalain siapapun, karena nggak ada yang salah. Segala sesuatu hal itu berjalan memang sudah seperti apa adanya, seperti itu, supaya kita belajar ya, tentunya seperti itu. Dan juga mesti belajar untuk jauh lebih rileks lagi ngadepin hidup, supaya nggak terlalu terlalu kencang banget lah ya. Sometimes kita juga perlu yang namanya ngelihat hidup tuh jauh lebih santuy kayak gitu. Stewardship pun juga sama ya, kalau misalkan kita fokus di satu hal ya, kita bakalan ngelihatnya di situ-situ aja. Tapi kalau misalkan kita bisa melihat, ternyata ya kan di dunia ini banyak sekali hal-hal indah yang kita masih belum ketahui ya teman-teman ya. Itu bakalan terperangah banget kita ya, karena ternyata yang kita tahu tuh mungkin baru 1% dari mungkin 1.000.000% gitu ya. Lebay banget ya, mungkin seperti itu. Jadi sebagai seorang manusia, kadang-kadang kita merasa kita udah ngerti banyak banget gitu, padahal sebenarnya kita masih belum ada apa-apanya ya. Jadi jangan terlalu sombong kalau misalkan kita udah berasa yang wow banget gitu ya, lulus dengan predikat yang cum laude gitu kan, terus abis gitu kerja jadi apa, naiknya juga cepet banget, terus apa dan apa, wih sombong banget gitu ya, titelnya dan sebagainya. Jadi
itu tuh hanya 1% dari 1.000.000% yang kita ketahui sebagai seorang manusia. Padahal masih banyak sekali hal-hal lain yang kita masih mungkin aja masih belum ketahui, ya kan? Oke, teman-teman, jadi jangan cuma fokus di satu hal aja, tapi lihatlah dunia ini begitu luar biasa banget dan kita masih belum bisa explore semua ya. Oke, teman-teman, apapun ya makna kita bagi orang lain ya, tetaplah berbuat baik, tetaplah melakukan yang terbaik. Oke, setidaknya kalau misalkan masih belum bisa berbuat yang baik, ya kita nggak usah nyakitin siapa-siapa. Oke, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye.